Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurea Alvina Meklara Busuhan, NIM 2051050010023. Baik, di sini saya dari Perbankan Syariah 4 dan di sini saya akan menanggapi materi dari Bapak Dr. Abdul Wadud LC MBI mengenai materi pengangguran. Dalam pembangunan ekonomi di negara berkembang, salah satu masalah yang kerap kali kita temui yakni tingginya jumlah pengangguran. Mungkin hal ini dapat terjadi karena berbagai sebab. Umumnya terjadi karena jumlah lapangan pekerjaan itu lebih sedikit daripada angkatan kerja. Dan menurut Iskandar Putong itu juga pengangguran ini dapat dibagi menjadi 3 jenis, yakni yang pertama pengangguran siklis, yang kedua pengangguran friksional, dan yang ketiga pengangguran struktural. Dengan tingginya tingkat pengangguran ini dapat berakibat buruk terhadap suatu perekonomian, kesejahteraan masyarakat, dan akan menurun juga dan juga akan berpengaruh terhadap prospek pembangunan ekonomi dalam jangka waktu yang panjang. Dan dari sudut pandangan Islam, pengangguran ini bukanlah suatu tanggung jawab yang mutlak dari suatu pemerintahan, karena hal ini termasuk tanggung jawab berbagai pihak umat Islam di dunia. Menurut Qardawi juga, pengangguran ini terbagi menjadi 2 macam, yakni yang pertama pengangguran jabariyah yang bermakna menganggur karena tidak ada pilihan lain sebab tidak mempunyai suatu keterampilan. Sedangkan pengangguran yang kedua ini yakni pengangguran hiriyah, yaitu orang ini memilih menganggur dan bergantungkan diri kepada orang lain karena padahal orang ini mempunyai suatu kemampuan yang cukup untuk bekerja. Islam ini sangat sekali melarang umatnya untuk menganggur dan sangat menganjurkan umatnya untuk bekerja dengan baik dalam untuk kebajikan kita sendiri di dunia maupun di akhirat dalam waktu yang sama. Larangan untuk menganggur hal ini karena dapat menyebabkan manusia ini berada dalam zona kemiskinan, sedangkan kemiskinan itu akan mendekatkan kepada kekufuran. Perintah untuk bekerja banyak terdapat dalam surat Al-Quran maupun hadis. Salah satunya terdapat pada Quran surat At-Taubah ayat 105 yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberikannya kepada kamu yang telah kamu kerjakan. Dari ayat tersebut jelas menyebutkan bahwa diperintahkannya untuk bekerja, namun bukan sekedar upaya mendapatkan rezeki, tetapi juga sebagai ibadah seseorang kepada Allah, menuju kesuksesan di kelak dan di akhirat. Dan segala sesuatu juga harus diniatkan pada kebaikan, agar hasilnya itu baik pula. Dalam suatu hadis juga dijelaskan bahwa sesungguhnya setiap kalian itu telah dikumpulkan penciptanya di perut ibunya sebagai setetes mani nutfah selama 40 hari, kemudian berubah menjadi setetes darah alaqah selama 40 hari, kemudian menjadi segumpal daging mudghah selama 40 hari, dan kemudian diutus kepadanya seseorang malaikat, lalu ditiupkan padanya ruh dan diperintahkannya untuk ditetapkan 4 perkara, yakni rezeki, ajal, amalnya, kecelakaan atau kebahagiaannya. Dalam hadis tersebut telah dijelaskan bahwa rezeki, ajal, amal, bahagia, sengsaranya dari setiap manusia sudah diketahui dan telah ditetapkan oleh Allah sejak 40 hari di dalam rahim ibu. Rezeki itu sudah ditetapkan, namun bukan berarti manusia itu tidak bekerja dan berusaha lagi. Manusia diketahui takdirnya oleh Allah, bukan berarti manusia tidak punya pilihan. Manusia harus berusaha dan bekerja untuk mendapatkan rezeki dari Allah, dan tidak ada alasan untuk menganggur karena takdir semua itu telah kembali kepada pilihan manusia tersebut untuk tetap berusaha mencari suatu pekerjaan, karena sesungguhnya rezeki itu akan datang kepada mereka yang mau berusaha. Mungkin cukup sekian dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf jika ada
Tutur kata yang kurang berkenan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.